Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Husnul Khatami dari kelas D dengan NPM 23170511030. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sekaligus bagaimana saya memahami terkait kuis ketiga, yaitu tata bahasa reguler dan FSA. Oke, langsung saja ke materinya. Baik, di sini ada aturan produksi atau production rules suatu tata bahasa, yang mana suatu tata bahasa reguler itu merupakan suatu FSA yang menganggap suatu bahasa sebagai sekumpulan string yang berawal dari suatu state menuju ke state berikutnya dan berakhir pada state tertentu. Jadi untuk tata bahasa reguler ini itu merupakan suatu FSA, suatu bahasa yang memiliki sekumpulan string yang berawal dari suatu state ke state berikutnya, dan state berikutnya itu akan berakhir pada state tertentu. Kemudian bila dibuat dalam bentuk diagram itu lebih kurang seperti ini. Nah, ini mesin di atas dapat dinotasikan dalam ekspresi reguler. A ini untuk simbol bintang itu bisa dibaca lebih dari satu, CB, B lebih dari satu. Dapat pula dirumuskan dalam suatu aturan produksi tata bahasa reguler. Nah, di sini terdapat aturan produksi dari tata bahasa reguler yang mana batasan A menghasilkan, kita membacanya di sini A akan menghasilkan atau menurunkan beta, di mana A berisi satu simbol variabel dan B berisi simbol variabel atau terminal. Baik, di sini kita akan membaca ini. V akan menghasilkan variabel V atau terminal T ke dalam variabel V, atau terminal T atau epsilon atau string kosong. Kemudian untuk tata bahasa reguler, tuple itu suatu bahasa formal yang dinyatakan dengan 4 tuple, yang mana dinotasikan seperti V, T, S, P, di mana V ini merupakan himpunan simbol variabel, T himpunan simbol terminal, dengan S simbol awal, dan P himpunan aturan produksi. Jadi di tata bahasa reguler ini terdapat simbol-simbol atau tuple, yang mana masing-masing simbol memiliki arti yang berbeda. Nah, ini bisa dilihat ada V, T, S, P. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk penurunan tata bahasa reguler ada penurunan linear kanan dan linear kiri. Yang mana untuk linear kanan ini ada contohnya, yang mana A akan menghasilkan X terminal ke dalam B variabel. Nah, sedangkan untuk linear kiri itu seperti kebalikannya. A akan menghasilkan B variabel ke dalam X terminal, di mana A delta elemen V dan X elemen T. Oke, berikutnya di sini ada aturan produksi, contoh dari aturan produksi dari suatu FSA. Nah, di mana terdapat 4 state, yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Yang mana di sini kita akan membuat aturan produksi dari suatu FSA ini. Nah, kita lihat di sini. Q0 itu sama dengan S, yang mana V-nya atau himpunan simbol variabelnya itu ada S, A, B, yang mana untuk simbol terminalnya itu bernilai 0 atau 1, dan S-nya himpunan awal, simbol awalnya bermulai dari S. Dan untuk P-nya atau himpunan aturan produksinya di sini yaitu S akan menghasilkan 0 ke dalam A variabel. Kemudian A akan menghasilkan 1 ke dalam B variabel atau 1. Nah, di sini bisa kita buat diagram produksinya. Nah, di sini S itu sama dengan Q0, kemudian A Q1, dan B Q2.
Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di aturan produksinya, P sama dengan S akan memasukkan 0 ke dalam A variable. Kita lihat, ini kan S atau key 0. Key 0 akan memasukkan 0 ke dalam A variable atau key 1 ke set 1. Kemudian A variable ini akan memasukkan 1 ke dalam B atau key 2 dan akan memasukkan 1 ke dalam key 3 sisanya. Ini sisanya nih. Selanjutnya untuk B akan menghasilkan, nah ini step akhir nih, ini step akhir. Kemudian untuk key 3 itu akan kembali ke key 3 akan menghasilkan 0 ke dalam S variable dan 1 ke dalam S variable. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya di sini saya ada terdapat referensi dari di sini saya meminta AI untuk menjelaskan lebih jelas untuk tata bahasa reguler, untuk aturan produksi tata bahasa, yang mana dijelaskan bahwa di sini tata bahasa reguler adalah salah satu tipe tata bahasa dalam hierarki Chomsky, yang mana tata bahasa ini digunakan untuk menghasilkan bahasa reguler, yaitu sekumpulan string yang dikenali oleh final state automata atau FSA. Nah, untuk komponen-komponen tata bahasa reguler itu sebenarnya saya sudah jelaskan tadi yang terdapat di sini. Ini komponen-komponennya, yaitu terdapat himpunan variabel non-terminal itu dilambangkan dengan huruf kapital seperti S, A, B, dan lain-lain menggunakan abjad ya. Kemudian untuk himpunan terminal itu bisa menggunakan simbol alfabet yang membentuk string seperti A, B, 0 ataupun 1. Nih, alfabet untuk simbolnya yaitu T. Dan untuk S yaitu simbol awal dilambangkan dengan S. Kemudian untuk P ini merupakan himpunan produksi, aturan produksi yang mana akan menghasilkan string seperti ini. Nah, contoh dari tata bahasa reguler itu seperti ini. Nih, misalnya bahasa terdiri dari string yang hanya berisi huruf A dan B, diakhiri dengan B. Nah, ini SA akan menghasilkan A terminal ke dalam S variable, S akan menghasilkan B terminal ke S variable, dan stringnya yaitu A, B, B. Bisa dihasilkan melalui aturan ini. Nah, kemudian untuk final state automata. Nah, di sini kita akan menggabungkan yaitu tata bahasa reguler ke dalam FSA. Nah, jadi FSA ini merupakan model matematika untuk mesin yang dapat mengenali bahasa reguler. FSA bekerja dengan membuat input string dan memutuskan apakah string tersebut diterima atau tolak. Nah, jadi di dalam komponen FSA ini terdapat himpunan state, kemudian ada alfabet, kemudian state awal dan state akhir. Nah, jadi yang akan kita ganti dari tata bahasa reguler ke dalam FSA ini adalah, nah sebelumnya kan tadi di dalam tata bahasa reguler itu terdapat himpunan variabel yang mana yang berisi dilambangkan dengan huruf kapital yaitu S, A, dan B. Nah, di sini kita bakal mengubah komponen himpunan variabel dari tata bahasa reguler itu ke dalam bentuk FSA, yang mana di dalam komponen FSA itu terdapat himpunan state yang mana disimbolkan dengan key sama dengan key 0, key 1, key 2, dan seterusnya. Jadi yang bakal kita ubah yaitu untuk himpunan simbol variabelnya. Nah, jadi di sini kita bakal mengubah tata bahasa reguler ke dalam FSA yang menggunakan ini state, himpunan state. Nah, dan terdapat state akhir di dalam FSA dan transisi. Nah, di dalam FSA juga itu terbagi ke dalam dua jenis, yaitu DFA dan NFA atau Deterministic Finite Automata dan Non-Deterministic Finite Automata. Yang mana dari DFA itu sendiri itu merupakan step-step memiliki transisi untuk setiap input. Dan untuk NFA itu memiliki beberapa transisi untuk setiap input atau bahkan transisi kosong. Nah, contohnya seperti ini, yaitu
contoh dari final state automata. Oke, di sini kita akan mengimplementasikan tata bahasa reguler dan FSA ke dalam bentuk soal. Baik, di sini saya terdapat soal di mana diberikan tata bahasa reguler seperti berikut, yaitu V atau inputan variabelnya yaitu SAB atau simbol non terminal. Kemudian untuk terminalnya yaitu 0 dan 1, dan untuk aturan produksinya itu S akan menghasilkan 0 ke dalam A variabel atau 1 ke dalam satu terminal ke B variabel, dan A akan menghasilkan 1 ke S ke 0. Nah, di sini kita bakal membuat final state automatanya. Oke, di sini saya sudah membuat. Oke, mungkin kita ulang ya. Oke, yang pertama kita buat Q0 ke dalam bentuk FSA ya. Q0, kemudian di sini ada Q1, kemudian di sini ada Q2, kemudian di sini ada Q3. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, yang pertama Q1. Q1 itu disimbolkan dengan simbol non terminal yaitu S. Yang mana kita lihat di aturan produksi, S itu akan menghasilkan 0 apabila ke dalam variabel A. Nah, di sini variabel A-nya itu yaitu Q1. Jadi kita masukkan transisinya yaitu 1 ke dalam Q1. Kemudian atau dia akan menghasilkan terminal 1 ini 0. Nah, kemudian atau akan menghasilkan terminal 1 ke dalam B variabel. Untuk B variabel sendiri itu yaitu Q2. Nah, kita buat transisinya itu 1. Kita agak buatkan begini. Oke, selanjutnya kita berpindah ke ruas simbol terminal yaitu A yang dinamakan dengan state Q1. Nah, Q1 itu akan menghasilkan 1 ke dalam S variable. Jadi dia akan menghasilkan 1 dalam S variable. Kita tarik transisinya. Dia akan menghasilkan 1 dan dia akan menghasilkan 0 ke dalam state akhir atau akhir state-nya. Berarti kan state akhirnya berada di Q1 di sini. Nah, oke. Dia akan menghasilkan 0 pada state berikutnya. Kemudian kita lihat yang B. B itu dinamakan dengan Q2 atau state Q2. Yang mana B akan menghasilkan 0 ke dalam S variable. Jadi kita masukkan transisinya ke dalam Q0 dengan inputan 0 dan akan menghasilkan inputan 1 ke dalam state lain. Nah, jadi kira-kira seperti ini diagram FSA-nya. Kita screenshot dulu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.